warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Purnamadi, CGP Angkatan 10, Kabupaten Blora. Untuk saat ini saya bersama dengan Bapak Sutiono SPSD, Kepala Sekolah SDN 1 Blora. Dan saat ini beliau akan saya wawancarai mengenai dilema etika yang ada di SDN 1 Blora. Bagaimana Pak Sutiono? Oh, siap. Sudah siap? Siap. Untuk pertanyaan pertama Pak, ini ada 8 pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan. Iya, siap. Untuk pertanyaan yang pertama, ini selama ini bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral? Saya biasanya tahu ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau biasa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk yang kedua ya Pak. Ya Pak, iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah atau Pak Sutiono ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami mempertimbangkan semua dari sisi dari masalah yang muncul, dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya. Gitu. Kalau untuk langkah-langkah atau prosedur ini seperti yang biasa Bapak lakukan ini selama ini gimana? Langkah-langkahnya yang kami ambil, yang pertama adalah kami kumpulkan semua informasi terkait, yang kedua adalah identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, yang ketiga adalah mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, yang keempat adalah diskusi dengan tim, yang kelima mengambil keputusan berdasarkan analisis ya, yang atau data yang telah kami kumpulkan. Seperti itu ya. Ya. Untuk selanjutnya ini Pak, hal-hal apa ini yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparansi dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada pada prinsip-prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak yang terkait, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dari dalam yang memiliki keputusan yang tepat. Terkandung kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak.
apakah ini Bapak sudah memiliki sebuah tatkala atau apa namanya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak jalankan di sini? Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah secepat mungkin, ya, sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya langkah tersebut untuk memudahkan permasalahan tersebut sehingga dapat teratasi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu dalam istilahnya pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultasi atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah, juga memudahkan proses untuk memutuskan permasalahan tersebut. Seperti itu ya Pak. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini? Saya belajar bahwa keterbukaan dari komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Terima kasih Pak. Iya. Jawabannya jadi memang semua itu harus mempertimbangkan aspek-aspek ini. Betul ya, betul. Baiklah, sahabat guru penggerak, demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bapak Sutiono. Kami sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnomo Hadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Di depan saya telah hadir Pak Parmo, Kepala SDN 1 Singlet, dan kebetulan beliau kami undang untuk datang ke SDK dan melakukan wawancara. Bagaimana Pak Parmo, apakah sudah siap dengan wawancara kami? Ya, alhamdulillah siap. Di antara wawancara ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan dilema etika Pak yang terjadi di SDN 1 Singlet ya Pak Parmo. Ya. Oke, kalau sudah siap ini untuk pertanyaan pertama ini Pak. Selama ini bagaimana ini Pak Parmo ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini di sekolah Bapak ini? Terima kasih Pak Purnomo Hadi atas kesempatan pada kami untuk bisa hadir di perdana ini. Menurut kami untuk kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana
kepentingan atau nilai itu bertentangan di sekolah kami. Misalkan ini jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, ataupun ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan melakukan kegiatan diskusi terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Menurut kami seperti itu, Pak. Terima kasih, kami sudah menangkap untuk pertanyaan yang pertama ini. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini Pak, selama ini bagaimana Pak Parmo ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Memang kehidupan di sekolah kami tidak terlepas tentunya ada masalah, entah itu nanti berkaitan dengan dilema etika ataupun juga moral. Kami biasanya dalam memecahkan permasalahan ini kami duduk bersama kita dalam satu tim, satu keluarga SDN 1 Siget, membicarakannya dengan rasa kekeluargaan. Kami mempertimbangkannya semua dari segala aspek dan mendengarkan pendapat-pendapat Bapak Ibu guru yang sudah istilahnya memahami masalah apa yang timbul di sini. Kemudian kami akan membuat keputusan dengan apa yang sudah kami sepakati, tentunya itu keputusan yang terbaik lah untuk kami dan untuk semuanya yang sudah terlibat dalam pemecahan masalah ini. Selanjutnya ini Pak, kalau sudah seperti itu kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin biasa Bapak lakukan selama ada dilema etika seperti itu? Untuk memecahkan masalah yang ada di SDN 1 Siget ini, tentunya kami pertama akan mengumpulkan semua informasi, kami mengumpulkan data dari berbagai pihak dan kami kumpulkan. Kemudian kedua, kami mengidentifikasi masalah itu, kemudian berdasarkan nilai-nilai apa yang bertentangan. Kemudian ketiga, kami akan membicarakannya dengan tim untuk mencari solusi, tentunya solusi yang terbaik untuk adil untuk semua pihak. Dan setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Tentunya ini nanti ada kolaborasi dalam pelaksanaan tersebut. Luar biasa, sangat detail sekali Pak. Oke, yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap mungkin efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang selama ini kami laksanakan yang paling efektif untuk mengambil keputusan terkait dilema etika itu yang pertama melibatkan semua pihak tentunya dalam diskusi, musyawarah, memastikan semuanya saling tahu, tidak ada yang kami tutupi, dan apa yang terjadi kita sampaikan secara terbuka dan membuat keputusan yang terbaik lagi untuk semua pihak. Kemudian keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini. Oke, kalau untuk hal-halnya, ini hal-hal apa saja yang selama ini mungkin bertentangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan yang kami hadapi untuk SDN 1 Siget ini, tantangannya itu termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kesulitan kami ini yaitu memuaskan semua pihak, tapi kita istilahnya tidak bisa 100% membuat pihak-pihak itu merasa puas dan membuat keputusan itu yang paling sulit. Maka dari itu keputusan yang kita ambil itu harus tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ya, apakah Pak Parmo sendiri memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin Pak Parmo ini juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
yang untuk menyelesaikannya itu. Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin nanti akan Bapak jalankan? Terkait dengan kami saat menghadapi sebuah masalah, di saat itulah kami langsung mengeksekusinya, Pak. Tidak punya jadwal-jadwal khusus, tapi langsung kita eksekusi dari masalah yang ada. Dan tapi kami berusaha tetap menyelesaikannya secepat mungkin, enggak. Misalnya hari ini ada masalah, kita kumpul dalam satu tim, kita bicarakan masalah itu, kemudian kita tentukan solusinya. Dan dari masalah dan solusi itu kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Selanjutnya apa ini, Pak? Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Parmo dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk berbagai yang kami lakukan ini tentunya dukungan dari tim ini harus selalu kita harapkan ya, kita libatkan semuanya, baik dari unsur guru ataupun komite sekolah maupun siswa apabila ada masalah di rumah. Dan adanya pedoman yang jelas yang sudah kami susun ini sangat membantu dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Kemudian bantuan dari konsultan, ini kami juga konsultan dari ataupun dari komite yang sudah pernah tapi masih mau membantu kami, ini kami jadikan konsultan. Dan jika perlu bantuan, kami akan menemui konsultan tersebut. Dan dukungan dan dari pimpinan, dari Korwil juga sangat membantu. Jadi kami harus selalu komunikasi antara pihak sekolah dengan komite, dengan Korwil, itu harus selalu kami jaga komunikasi. Seperti itu. Tentunya harus juga ada semacam perjanjian seperti itu. Betul. Pertanyaan yang terakhir, Pak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak, khususnya di SDN 19? Dari segala permasalahan yang sudah kita hadapi dan kita sudah selesaikan, tentunya banyak pembelajaran yang kita peroleh. Saya belajar sangat banyak sekali, salah satunya pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat dari berbagai pihak. Tidak hanya saya yang nantinya otoriter memutuskan, tapi saya juga mendengar pendapat dari pihak-pihak yang kita libatkan. Dan kita juga perlu memiliki sifat fleksibilitas dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil itu menjadi keputusan yang terbaik, keputusan yang adil dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga nanti keputusan itu bermanfaat bagi semuanya. Sudah cukup, Pak? Luar biasa sekali, Pak. Ya memang Ya. tak kalah penting itu adalah kolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah tersebut. Betul sekali. Oke, baiklah. Demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Parmo, Kepala Sekolah SDN 1 Singget. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Purnomo Hadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Di sini kami telah mengundang Pak Sutekno, Kepala SDN 1 Doblang, untuk bisa kami ajak wawancara mengenai dilema etika yang ada di sekolah Bapak Sutekno, yaitu SDN 2 Doblang. Baiklah, Pak Sutekno, apakah sudah siap dengan wawancara yang akan kita lakukan nanti? Alhamdulillah, saya siap sekali, Mas. Oke.
Oke, baiklah Pak. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau lebih detailnya ada 8 pertanyaan ini Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Lanjut kepada pertanyaan yang pertama ini Pak ya. Nah, selama ini bagaimana ini Pak Sutekno sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral yang ada di sekolah SDN Duanduplang maksudnya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah dipanggil ke sini untuk diwawancarai. Untuk etika bujukan moral yang ada di saya melihat dulu permasalahan, karena dilema etika itu kan paradigma benar lawan benar, sedangkan bujukan moral kan benar lawan salah. Kalau ada pelanggaran peraturan yang berarti termasuk bujukan moral. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke. Kalau begitu Pak, ini lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Pak Sutekno ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Cara saya yang biasanya saya lakukan itu yang pertama identifikasi dulu. Kasus diterima dilema etika atau bukan nilai atau bukan nilai apa yang bertentangan, siapa saja yang terlibat, dan saya pertimbangkan solusi yang tidak memberatkan satu sama lain. Jadi dicari win-win solutionnya. Kita harus melalui prosedur yang melibatkan peraturan yang ada, kebiasaan yang berlaku di suatu sekolah itu, dan dari segi keprofesionalisme juga. Profesional ya Pak? Ya, profesionalisme juga. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang mungkin biasa Bapak lakukan menghadapi dilema kasus yang ada? Ya, prosedur yang selama ini saya lakukan yaitu mengidentifikasi jenis kasusnya dulu, melihat siapa yang terlibat, yakni guru itu sendiri, mencari fakta-fakta yang pendukung tentang alasan mengapa guru tersebut memilih untuk keluar sebagai dapodik, mempertimbangkan keputusan yang diambil guru tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, mengaitkan dengan nilai keprofesionalisme guru tersebut, mempertimbangkan aspek perasaan, lalu musyawarah bersama. Nah, musyawarah itu sangat penting sekali ya Pak ya di situ. Menurut Bapak ini, hal-hal apa yang selama ini Pak Sutekno efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, menurut saya dengan musyawarah mufakat, melibatkan semua rekan dalam pengambilan keputusan, itu lebih bisa dilakukan. Saat rapat dengan Dewan Guru terkait kasus tersebut, semua guru menyayangkan jika pihak sekolah harus mengeluarkan guru tersebut dari dapodik. Karena masa kerja beliau sudah cukup lama dan proses untuk masuk ke dapodik juga tidak mudah. Sehingga kami sepakat untuk memberi waktu sembari kita melakukan pendekatan yang intensif kepada guru tersebut. Dengan pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi dan semangat bahwa kedepannya pasti ada kebijakan baru terkait pengadaan P3K khususnya untuk tenaga pendidik. Mengingat setiap tahun pasti ada tenaga pendidik yang purna tugas. Oke, gitu ya Pak. Iya. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Ini tantangannya nih Pak. Iya. Tantangan-tantangan yang ada di terkait kasus dilema etika itu tantangan yang saya hadapi lebih pada
perasaan dalam diri saya, pikiran-pikiran apakah keputusan yang saya ambil sudah adil tanpa berpihak pada salah satu, atau kecenderungan pada pegawai saya, atau kecenderungan pada atau pegawai tertentu misalnya gitu. Serta kekhawatiran jika keputusan yang diambil justru berdampak tidak baik atau merugikan bagi sebagian besar suatu pihak. Ya, saya tangkap Pak, maksudnya Pak. Nah, kemudian lagi, apakah Pak Sutekno ini memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin akan Bapak jalankan? Ya, baik, selama ini dalam menyelesaikan masalah tidak ada jadwal tertentu. Jadi setiap ada masalah saya usahakan untuk mengadakan rapat atau sekedar mencari solusi masalah tersebut secara bersama-sama dengan cara musyawarah seperti itu, agar semua keputusan yang diambil untuk pemikiran bersama dan tentunya mementingkan kepentingan umum atau kepentingan itu tadi. Oke, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Saya melibatkan beberapa orang yang saya anggap dituakan atau yang senior lah istilahnya gitu. Ya sebagai panutan, bisa dianggap begitu. Jika di sekolah tersebut untuk memberikan pandangan atau pendapat atau mungkin juga saran dalam penyelesaian masalah tersebut. Pertanyaan yang terakhir ini terkait dengan dilema etika ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi di muka, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin Bapak petik dari pengalaman Pak Sutekno dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, pengalaman yang saya dapatkan dalam memutuskan permasalahan dilema etika ini lebih pada memutuskan kasus dilema etika memang sulit dan membingungkan, karena di sini paradigmanya benar lawan benar. Namun dengan melibatkan banyak orang dalam musyawarah atau penyelesaian suatu kasus, maka permasalahan ini tidak akan sulit bagi saya. Saya menganggap sekolah adalah suatu tim yang sama-sama penting dan tujuannya adalah mencari kebaikan untuk bersama, baik guru ataupun murid, sehingga komunikasi yang baik diharapkan dapat terjaga demi terciptanya lingkungan kondusif atas segala keputusan yang sudah saya ambil. Oke, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang segala sesuatunya kolaborasi itu adalah suatu hal yang penting dalam setiap pengambilan suatu keputusan. Itu ya Pak ya. Iya, oke. seperti itu. Baiklah, demikian wawancara saya dengan Pak Sutekno, Kepala SDN 2 Doplang ya Pak ya, mohon maaf. 2 Doplang. Terima kasih atas kehadiran Bapak memenuhi undangan kami, dan dari kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.